Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Andriani dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan kelembagaan dan praktik keuangan syariah. Perkembangan kelembagaan dan praktik keuangan syariah. Pada abad ke-20, praktik prinsip syariah pada sektor keuangan di berbagai negara mulai meningkat. Hal itu bisa dilihat dari munculnya lembaga keuangan pada abad tersebut, serta memicu banyaknya permintaan jasa pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Munculnya diskursus atau proses pembelajaran tentang aplikasi keuangan syariah yang dianggap sebagai salah satu cara keluar dari hegemoni kolonial ekonomi. Seiring dengan pemahaman yang kian mendalam, bervariasilah aplikasi keuangan syariah baik jenis lembaga, produk, akad maupun penggunanya. Perkembangan praktik keuangan syariah secara global. Pada abad ke-20, secara bertahap praktik keuangan syariah berkembang pesat di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun non-muslim. Hal ini tidak lepas dari peran para cendekiawan muslim di berbagai negara yang merumuskan konsep penerapan sistem syariah di bidang ekonomi. Muhammad Aslam Hanif mengelompokkan kronologi perkembangan tersebut berdasarkan 3 periode waktu, yaitu 1. Periode awal 1930 sampai 1940. Pada periode ini dilakukan eksplorasi dan ekstraksi pada aspek fikih dan kalam sebagai landasan praktik ekonomi dan keuangan sesuai dengan ajaran Islam. 2. Periode 1950 sampai 1960. Kajiannya lebih mengarah pada prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi dan keuangan. 3. Memasuki periode 1970-an, ekonomi Islam dan sistem ekonomi dan keuangan syariah mulai diterapkan di dunia, seiring dengan munculnya pakar yang mengkhususkan diri pada kajian ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan praktik keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dapat dikatakan menjadi bagian dari dinamika yang terjadi pada industri keuangan syariah global. Industri keuangan Indonesia berkembang akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an. Perkembangan praktik keuangan syariah di Indonesia akan dibahas sesuai dengan periode waktu, yaitu 1. Periode 1980 sampai 1992. Pada tahun 1980-an berdirinya BPR pertama kali dan beroperasi pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1984 berdirinya Baitul Tamwil Teknosa di Bandung dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Pada tahun 1989 berdiri Koperasi Ridho Gusti di Bandung, dan pada tahun 1990-an berdirinya Bank Muamalat. 2. Periode 1992 sampai 1998. Pada tanggal 1 November 1991, penandatanganan akte pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian BMI mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada tahun 1994 berdirilah asuransi syariah pertama, yaitu asuransi Tafakul Keluarga. Kemudian pada tahun 1997, PT Dana Reksa Investment Management menerbitkan reksadana syariah pertama di Indonesia. 3. Periode 1998 sampai 2008. Pada tahun 1999, unit usaha syariah pertama di bank konvensional mulai beroperasi. Pada tahun 1999 tersebut juga berdiri bank syariah kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri yang sebelumnya adalah bank umum konvensional.
Pada tahun 2004, praktek keuangan syariah semakin meluas, yaitu merambah pada reasuransi. Pada tanggal 19 Januari 2004 berdirilah reasuransi pertama, yaitu PT Reasuransi Internasional Indonesia. Pada tanggal 24 Januari 2004 dikeluarkan Fatwa MUI tentang bunga No. 1 tahun 2004. 4. Periode 2008 sampai 2013. Pada tahun 2008 banyak keputusan atau perundang-undangan yang diterbitkan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pada tahun 2010, BI memperkenankan BUS membuka delivery channel di kantor-kantor konvensional. Pada tahun 2011, peralihan skala fungsi, tugas dan wewenang lembaga kepada OJK. Hingga pada tahun 2014, industri lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan. Periode perkembangan akad secara global. 1. Pada tahun 1970 sampai 1980, penggunaan produk sepenuhnya menggunakan akad murabahah. 2. Pada tahun 1980 sampai 1990, penggunaan produk tetap menggunakan akad murabahah, tetapi akad ijarah dan tafakul sudah mulai ditawarkan. 3. Pada tahun 1990 sampai 2000, penggunaan produk menggunakan akad ijarah sudah diterapkan. Produk dengan basis tafakul dan suku ijarah masih terus ditawarkan. 4. Pada tahun 2000 sampai 2013, penggunaan produk menggunakan akad murabahah, ijarah, tafakul, serta berbasis ekuitas sudah digunakan. Akan tetapi suku ijarah masih sedikit negara yang menerapkan akad tersebut. Periode perkembangan akad di Indonesia. 1. Pada tahun 1992 sampai 2000, akad yang ditawarkan sedikit dan produk masih terbatas. 2. Pada tahun 2000 sampai 2008 muncullah berbagai produk seperti produk berbasis penyaluran dana sudah mulai diterapkan. Pada tahun 2000 mulai diterapkan akad salam, istisna, mudorobah, dan musyarakah. Pada tahun 2001 mulai diterapkan akad qard dan ijarah. Pada tahun 2002 bertambahnya produk penyaluran yaitu IMBT dan mulai menerapkan credit of letter serta gadai. Pada tahun 2004 mulai menggunakan kartu elektrik seperti Syariah Card dan pada tahun 2008 sampai 2013 tidak banyak produk keuangan syariah yang baru muncul. Dari penyaluran dana terdapat beberapa produk baru seperti musyarakah mutanakisah yang dimulai diterapkan pada tahun 2008. Kemudian produk refinancing syariah diperkenalkan pada tahun 2013 dan sindikasi pada tahun 2014. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.